Suara tiupan angin yang cukup kencang mulai terdengar sayup-sayup di telinga, menerpa dedaunan rimbun dan juga pohon-pohon besar di sepanjang jalur pedestrian di desa ini. Suasana desa yang begitu sunyi dan sepi membuat atmosfer menjadi sedikit mencekam. Tiupan udara yang bergerak dari puncak gunung menuju ke lembah dasar di kaki gunung ini sepertinya membawa badai angin disertai hujan yang cukup lebat. Hawa di sekitaran desa Tambak Sari mulai terasa dingin seiring dengan perubahan suasana yang menjadi mendung nan kelabu ini. Gludegoh, gludegoh. Belum lagi, suara gemuruh petir yang saling bertabrakan dan bersautan di atas cakrawala itu semakin menambah vibe horor di desa ini. Desa Tambak Sari dengan segala aura mistis dan spiritualisnya ini masih begitu lekat dan sama sekali tak terkikis oleh bergulirnya waktu. Mas Beng, sampean lagi sibuk apa mas? Kayaknya udah mau hujan itu, apa terpal-terpal yang lagi tak jemur itu aku beresin dulu aja ya mas? Takut kehujanan nanti. Ucap si Udin yang baru saja berlarian dari arah depan basecamp merah putih ini karena melihat cuaca di luar yang sudah mulai nampak gelap gulita. Bahkan rintikan gerimis pun mulai berdatangan seiring dengan terpaan angin yang berhembus sejak tadi. Nafasnya masih terengah-engah, kembang kempis karena baru saja berlari ke arah sebuah bilik kecil yang berada di dalam basecamp merah putih. Lo aladalah, udah mau hujan tak Din? Sepurane Din, tadi aku lagi topo di dalam, jadi aku ndak dengar suara geluduk sama sekali. Balas Mas Abeng yang baru saja keluar dari dalam sebuah bilik kecil tempat biasanya ia melakukan tetapa atau tirakat itu. Ruangan sempit yang mungkin hanya berukuran 1,5 meter itu adalah tempat secret nan rahasia yang hanya boleh dimasuki oleh si empunya saja. Tak lain dan tak bukan adalah Mas Abeng, sang ketua penanggung jawab basecamp merah putih. Entah hal apa saja yang biasanya Mas Abeng lakukan di dalam ruangan sempit itu. Baik si Udin maupun teman-teman yang lain tak ada yang berani bertanya secara langsung kepada Mas Abeng. Iya Mas Beng, udah mau hujan kayaknya di luar. Si Burhan sama si Sabta juga belum kelihatan batang hidungnya lagi mas. Kalau gitu tak beresin sendirian aja ya Mas Beng terpal-terpal yang kita jemur tadi? Ucap si Udin lagi, meminta izin sekali lagi untuk membereskan terpal-terpal tenda yang tengah mereka bersihkan dan jemur sejak tadi pagi itu. Ya udah Din, sampean beresin sendiri aja dulu, biar aku yang urus peralatan lainnya di belakang sana. Pungkas Mas Abeng membagi tugas dengan si Udin. Udin pun bergegas meringkasi gelaran-gelaran terpal serta flysheet yang mereka bentangkan di depan lapangan parkir basecamp pendakian Gunung Arjuno via Purwosari ini. Basecamp merah putih selalu menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi para pemuda-pemuda yang berasal dari desa Tambak Sari itu. Seperti halnya Mas Abeng, Udin, Burhan, Sabta, serta beberapa relawan lainnya yang merupakan anggota pengurus basecamp pendakian Gunung Arjuno via Purwosari yang sudah menganggap basecamp merah putih ini sebagai rumah kedua bagi mereka. Selain untuk melestarikan warisan desa, di basecamp merah putih ini, para pemuda itu pun bisa mendapatkan sedikit tambahan penghasilan juga. Musim liburan panjang segera datang, biasanya di musim-musim liburan panjang seperti ini, jalur pendakian Gunung Arjuno via Purwosari ini akan ramai dipadati oleh para pendaki baik yang berasal dari wilayah lokal sekitaran Jawa Timur, maupun para pendaki yang berasal dari lintas provinsi. Dan sudah menjadi agenda setiap tahunnya bagi para pengurus basecamp merah putih ini untuk pembersihan menyeluruh dan juga mandecoi peralatan-peralatan pendakian yang biasanya akan mereka sewakan kepada para pendaki yang datang ke basecamp ini. Ini dua bajul pada kemana sih? Udah tahu mau hujan lebat gini kok ya pada ndak pulang-pulang. Pasti mereka berdua pada sengaja buat ngerjain aku ini. Awas aja nanti kalau pada pulang. Aku tempeling satu-satu. Gerutu si Udin yang selalu saja dijadikan tumbal keesengan para senior-seniornya di basecamp merah putih. Ia harus membereskan semua peralatan pendakian yang tengah dijemur itu sebelum hujan datang. Tak selang begitu lama, sebuah sepeda motor butut yang suara knalpotnya begitu bising pun mulai terdengar datang dari arah bawah gapura pintu masuk menuju basecamp merah putih ini. Terlihat dua orang pemuda dengan wajah polos tak berdosa mereka menuruni kendaraan beroda dua itu setelah memarkirkannya di depan basecamp. Berjalan gontai memasuki sasana basecamp yang terlihat lumayan sepi ini, karena hanya ada Mas Abeng dan si Udin saja yang berjaga di basecamp. Loh,
Udah selesai tadin sampean yang beresin terpal-terpal ini? Hehehe, baru juga mau tak bantuin Din. Udin, hebat bener sampean ini. Ucap si Sabta dengan wajah tak berdosanya itu. Ia hanya bisa senyum-senyum setengah mengejek si Udin karena berhasil mengerjai juniornya itu. Sabta memang sengaja memperlambat laju kendaraannya ketika kembali dari kota untuk membeli beberapa peralatan camping yang dibutuhkan. Karena wataknya yang selalu jahil ini, ia pun memiliki pemikiran nakal untuk mengerjai Udin. Emang dasar bajul sampean ini, Sep! Aku tadi buru-buru beresin semua terpal-terpal tenda itu sendirian aja. Pasti sampean sama si Burhan sengaja kan ngejailin aku. Biar aku beresin semua ini sendirian aja, Ti. Dasar bajul kalian ini. Balas si Udin sewot, membalas ucapan si Sabta tadi dengan nada setengah nyegas. Mengatai kedua sahabatnya dengan sebutan bajul atau buaya. Ahahaha, dah gitu, Din. Tadi aku sama si Burhan mampir dulu ke warungnya Mbok Darmi buat beli nasi pecel buat kita makan. Sepurane ya, Din, hahaha. Balas Sabta santai dengan gayanya yang khas itu. Selengekan dan cenderung santai. Loh, Mas Abeng kemana, Din? Tanya Burhan yang baru saja datang dengan membawa perintilan peralatan camping yang baru saja ia beli bersama dengan Sabta di kota tadi. Mereka berdua mendapatkan tugas dari Mas Abeng untuk membeli beberapa peralatan pendakian yang belum lengkap. Tadi katanya mau beresin barang-barang yang ada di belakang basecamp sana, Han? Balas si Udin lagi. Burhan pun bergegas menyusul Mas Abeng yang tengah berada di belakang basecamp itu. Ia hendak memberitahukan sebuah informasi penting kepada Mas Abeng. Mas Beng, Mas, sampean di mana Mas Beng? Mas, loh. Di sini ternyata. Ucap Burhan ketika melihat Mas Abeng yang tengah bersibuk ria dengan patok dan juga frame-frame tenda yang tengah ia jejer-jejer rapi di belakang. Terlihat juga beberapa kompor lapangan yang sudah selesai ia bersihkan dan ia tata dengan rapi di tempat itu. Han, sampean udah pulang tah? Dapat semua barang-barang yang tadi udah tak suruh beli itu? Sahut Mas Abeng tanpa menoleh sedikit pun ke arah Burhan. Tentu saja karena ia masih sibuk bergelut dengan pekerjaan yang saat ini tengah ia lakoni itu. Udah Mas, udah semua. Oh ya Mas Beng, tadi waktu di jalan desa, aku sama si Sabta ndak sengaja ketemu sama Mbah Wage. Katanya sampean disuruh sowan ke rumahnya kalau udah ndak sibuk lagi Mas. Ucap Sabta memberitahukan titipan pesan dari sang sesepuh desa Tambak Sari itu kepada Mas Abeng. Apa ada hal penting tahan? Tanya Mas Abeng penasaran, tak biasanya Mbah Wage menitipkan pesan seperti itu kepada seseorang bila tak ada sesuatu hal yang penting. Wah ndak tahu juga Mas, tadi aku ndak sempet nanya apa-apa juga, takut kehujanan di jalan Mas Beng. Balas Burhan lagi. Oh gitu ya, oke Han, nanti kalau udah selesai beres-beres ini aku tak kesana. Sahut Mas Abeng seperti biasanya, singkat, padat, dan tak banyak berkata-kata. Sepertinya Mas Abeng sudah menangkap maksud dan tujuan Mbah Wage menyuruhnya untuk sowan ke kediamannya. Sementara itu, jauh di tempat yang berbeda, Galang tengah termenung di dalam kamar tidurnya seorang diri. Merebahkan tubuh tambun dan gagahnya itu di atas dipan sembari menatap lekat ke arah langit-langit plafon kamarnya itu. Ia baru saja pulang kuliah setelah seharian panjang ini mengikuti ujian semester yang sedang mereka laksanakan. Ujian semester yang harus mereka jalani untuk bisa naik tingkat dan mengambil skripsi di semester berikutnya. Perjalanan yang masih lumayan panjang bagi para mahasiswa itu untuk merampungkan pendidikan mereka. Bukannya 2 minggu lagi ya waktunya? Gumam Galang dengan nada sedikit sendu. Ada guratan kekhawatiran yang terlukis jelas pada raut wajahnya. Manik matanya yang berwarna hitam pekat itu seolah tengah menerawang jauh menuju 2 pekan ke depan yang akan ia alami. Deja vu. Peristiwa yang terus-menerus terjadi dan terus-menerus berulang yang Galang alami pasca kembalinya ia dari kota Malang setelah menyelesaikan misi penuntasannya bersama dengan Randy, Sena, dan Arinda beberapa bulan yang lalu. Peristiwa berulang yang sangat aneh yang terus saja Galang alami ini tak pernah sekalipun ia ceritakan kepada orang lain. Termasuk kepada kedua orang tuanya,